Ya, selamat malam sahabat yang belum kenal saya, nama saya Lofi. Saya ibu tunggal dari 2 orang anak yang sudah beranjak dewasa, bukan remaja lagi. Raka yang berusia 25 tahun ya, lalu Deli yang berusia 21 tahun. Jadi udah sepuh saya ini ya. Mohon maaf ya, ini gambarnya nggak terlalu bagus. Ya. Dan malam ini saya diminta bicara tentang KDRT, dan saya sudah sampaikan dengan Kak Susan bahwa saya tidak akan membawakan teori-teori tentang KDRT, tapi saya akan membuka kisah pengalaman saya sendiri, karena puji Tuhan saya juga pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ya, bukan rumah tangga sebenarnya, karena dia masih kekasih saya waktu ya, belum menikah ya. Yang ceritanya pada waktu itu tuh memang menurut saya KDRT itu bukan sesuatu yang bukan peristiwa yang terpisah gitu ya, bukan peristiwa yang tersegregasi, tapi itu merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Di dalam kasus saya ini ibu yang perempuan yang bercerai ya. Saya bercerai di tahun 2011, tapi saya berpisah itu sejak 2009 ya. Kami memutuskan untuk melanjutkan ke perceraian, walaupun saya yang meminta atas perceraian tersebut, namun rupanya depresi itu luar biasa ya. Saya sedang berusaha menuliskan dampak dari lapisan tuntutan terhadap perempuan yang membawa saya pada perceraian ya. Nah, setelah bercerai ya, perceraian kami baik tapi buruk, karena nggak ada perceraian yang baik ya. Dalam artian di masa kami sedang menuju perceraian, kami bersepakat untuk berpisah selama 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun itu rupanya, yang saya pahami sekarang, rupanya mantan suami saya itu mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan kemarahannya karena saya meminta untuk berpisah, itu lewat perkataan dan perbuatan yang merendahkan gitu ya. Jadi dia sering bicara tentang betapa saya memang tidak memuaskan buat dia secara seksual gitu ya, betapa memang sebaiknya kita berpisah saja gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, setelah saya mengamati dan merenungkan, rupanya itu adalah he did not mean it gitu ya. Dia mengungkapkan semua itu karena dia tidak tahu bagaimana menyalurkan kecewanya atas perubahan sikap saya gitu ya. Nah, singkat kata, dari semua penghinaan yang saya alami sejak saya masih dalam pernikahan, kemudian keluar dari pernikahan, ya, tekanan-tekanan dari luar ya, semuanya itu membekas dalam di hati saya, sehingga saya makin merasa bahwa diri saya ini tidak berharga ya, bahwa saya ini bukan sosok yang cukup pantas untuk mendapatkan kasih dan sayang, dan merasa perlu untuk segera mencari pengganti untuk membuktikan bahwa saya ini berharga gitu ya. Ini sesuatu yang sekarang bersama teman-teman operat itu saya sedang berusaha untuk redam gitu ya, bahwa berharganya kita itu tidak ditentukan oleh keberadaan laki-laki di dalam hidup kita gitu ya. Namun kemudian saya bertemu dengan seseorang yang memang di awal sebetulnya tujuan dia mendekati saya itu sebetulnya untuk nipu ya sebetulnya ya. Tapi kemudian dia melihat bahwa saya punya potensi selain menjadi korban tipuan mungkin ya. Saya nggak tahu ya, tapi kemudian dia berusaha menjalin hubungan dengan saya. Dan selama menjalin hubungan tersebut, secara terstruktur, dia makin menyudutkan saya dan membuat saya makin bergantung, quote unquote, secara mental dengan dia ya, karena saya menolak untuk menggantungkan diri secara finansial, yang mana itu belum pernah saya lakukan, meski baik di dalam saya menikah ya, semasa saya menikah saya belum pernah menggantungkan diri pada siapapun, tapi secara mental saya dibuat sangat tergantung gitu ya. Bagaimana caranya Kak Lovely? Dengan banyak hal gitu ya. Salah satunya karena saya itu tidak percaya diri, maka
saya membutuhkan jaminan bahwa saya tidak akan ditinggal. Ya. Dalam kasus saya, yang saya lakukan adalah saya memastikan saya berguna untuk dia, berguna, ya, dan itu yang dimanfaatkan benar-benar oleh beliau, ya. Jadi saya sangat sibuk mengurus keperluan dia, ya, dan dia tampak bergantung kepada saya, padahal sebetulnya pada kenyataannya saya yang bergantung kepada dia. Kalau dia tidak meminta saya untuk misalnya, ya, karena dia orang asing, ya, mengambilkan baju yang di laundry, ya, saya deg-degan. Ini kok saya tidak dibutuhkan lagi, itu bagaimana ya? Kok dia nggak minta tolong saya lagi, ya? Dan itu makin masuk ke dalam. Nah, di tahun ketiga kami berhubungan, ya, dia mulai menggunakan kata-kata kasar, gitu ya. Ya, di saat tahun pertama dan kedua, meskipun ada beberapa tanda-tanda yang saya amati, saya mengabaikan, gitu ya, saya mengabaikan. Dan di tahun ketiga mulailah dia menggunakan kata-kata kasar, ya. Dia kebetulan punya pacar juga di negara asalnya, dan dia paling tahu apa yang paling membuat saya marah, gitu ya. Yang paling membuat saya marah, yaitu apabila saya dibandingkan dengan perempuan yang ada di negara dia, gitu ya. Dan pada saat saya marah karena saya dibandingkan, untuk pertama kalinya dia menggunakan kekerasan fisik terhadap saya, ya. Saya masih ingat hari itu dia ketahuan menghubungi perempuan lain dan menyebut perempuan lain itu sebagai istrinya. Lalu saya menyatakan oke lah, ya, karena kamu sudah istri, kita tidak perlu melanjutkan hubungan kita, selesai saja, ya. Salah satu ciri orang yang narsistik, ya, narsistik ini dia tidak aware dengan perasaan dan perkataan orang lain. Jadi waktu itu dia tidak aware bahwa saya sudah menyampaikan itu. Kemudian dia menghubungi saya membalas, nggak usah ditelepon lagi, nggak apa-apa, kan kamu sudah dengan istrimu, jadi tidak ada masalah, gitu ya. Dan alih-alih berkat meminta maaf atau menjelaskan, dia menjadi marah. Dia marah luar biasa, dan dia mulai memaki-maki saya dengan kata-kata yang sangat kasar. Sampai hari ini, ya, kalau saya sedang berdebat dengan kekasih saya yang sekarang, saya terbiasa karena trauma, ya. Kalau sudah 3 kali jawab-menjawab, biasanya saya matikan handphone saya atau saya matikan internet saya, karena saya takut dengan pernyataan-pernyataan berikutnya, gitu ya. Karena di masa itu kalau sudah 3 kali balas pantun yang keempat itu akan makin kasar, gitu ya. Makin penuh dengan makian, makin memojokkan dan menghina saya, gitu. Jadi saya ketakutan dengan WhatsApp seperti itu, ya. Nah, kemudian pagi itu setelah saya matikan, dia berpindah ke SMS. Dia terus mencela saya dengan kata-kata, bangkitlah kemarahan saya, ya. Saya ini kan orang Surabaya. Saya bilang, tidak bisa kamu menyebut saya dengan kata-kata demikian dan tetap hidup, ya. Saya tidak terima. Kami tidak tinggal satu rumah, ya, sehingga pagi-pagi itu saya sudah dandan mau ke gereja, lengkap dengan sandal saya yang 9 cm tingginya, ya. Saya naik dari apartemen saya naik Gojek, ya, ke rumah dia dengan rok yang cukup pendek, ya, rok yang waktu itu masih suka rok mini, ya, di atas lutut, gitu ya, jadi zaman itu, ya. Terus saya naik Gojek, ya, naik ojek, ya, belum terlalu banyak Gojek waktu itu, naik ojek, ya. Terus saja kita berbalas, ya, di dalam SMS, ya. Waktu itu kan pakai BlackBerry, ya, di SMS kita terus saja saling memaki, gitu ya. Dan hari itu saya ada rasa bahwa saya mau jatuh. Saya pikir saya akan jatuh dari motor, ya, karena kan saya duduk nyamping, gitu ya, karena pakai high heels dan pakai rok yang cukup ketat, gitu, nyamping sambil terus texting, ya. Rumah saya itu harus melewati satu jembatan yang sempit dan tinggi, gitu. Saya pikir saya akan jatuh dari motor, tapi ternyata saya nggak jatuh dari motor. Tetapi hati saya itu terus bilang kayaknya jatuh, gitu ya. Dan luar biasanya, ya, ini memang, ya, luar biasanya begitu saya sampai di apartemen dia, biasanya dia harus jemput saya dulu, kan, karena nggak bisa semua orang naik ke atas, kan. Dia harus jemput saya dulu baru bisa naik ke unit dia. Hari itu memang setan luar biasa, ya. Saya bisa ikut masuk dengan seseorang, gitu. Ada satu keluarga yang masuk ke lift dan saya bisa masuk, gitu ya. Sambil terus itu, wah, makin panas saya, ya. Sampai di depan pintunya saya gedor pintu dia. Dia berteriak-teriak di balik pintu, ya. Saya tidak perlu bukan pintu kamu.
begitu ya, dan saya makin marah, saya gedor-gedor gitu ya, dan sampai akhirnya dia buka pintu. Saya bilang saya mau mengambil barang saya di dalam gitu ya, dia buka pintunya ya, saya pikir oh saya dibolehkan ngambilnya, saya melangkah masuk, yang dia lakukan dia dorong saya sekuat tenaga, belum jatuh dong ya, masih gitu ya, saya maju lagi, dia dorong saya lagi dengan sekuat tenaga, akhirnya tumbang saya. Pada dorongan kedua saya tumbangnya ke lutut kanan saya bunyi krak gitu ya. Waduh, ya kan badan segede gini ya, ditambah 9 cm sepatu saya jatuh ke belakang, dan sepertinya saya menabrak sesuatu. Saya nggak ingat ya. Jadi saya jatuh di lorong. Sepertinya saya menabrak sesuatu karena bahu kiri saya kemudian biru ya. Jadi badan saya ini cepat sekali lebam. Jadi yang namanya pembuluh darah saya ini kayaknya tipis ya, jadi cepat sekali pecah gitu ya. Jadi waktu itu saya terjatuh, saya belum merasakan apa-apa. Waktu saya jatuh, lutut saya itu sudah kehilangan daya ya, jadi sudah tidak ada tenaganya. Sehingga saya harus bangkit perlahan-lahan berdiri. Nah waktu saya duduk, dia menghantam saya dengan kepalanya tepat di bibir. Jadi saya punya gingsul ini kalau orang Jawa bilangnya. Jadi dulu saya ini karateka, saya ban dan satu ya, ban hitam. Jadi kalau dulu saya komite selalu berdarah karena ada gigi saya ini ya. Jadi dia memukul tepat di sana dan baru berdarah ya, berdarah. Pada waktu saya melihat darah saya di lantai, baru saya kaget, Tuhan, saya kenapa, tolong saya. Dan saya menutup, saya nggak tahu kenapa laki-laki itu kalau memukul arahnya itu selalu ke muka gitu. Mungkin nggak mau kita cantik ya, selalu arahnya ke wajah gitu. Jadi saya tutupin wajah saya, dan yang dia lakukan waktu itu dia tendang pantat saya, dia injak pinggang saya ya dengan penuh kemarahan. Kalau saya menggambarkan dia waktu itu ya, saya seperti melihat setan ya, karena dia hitam badannya ya, dan matanya itu merah sekali gitu ya. Jadi saya benar-benar seperti melihat the devil langsung gitu ya, waktu dia menginjak dia dan berteriak-teriak ya marah. Kemudian saya bilang, Tuhan tolong saya. Baru setelah itu pintu apartemen yang lain itu terbuka dan dia didorong, baru saya diangkat ya, dibawa masuk ke dalam apartemennya. Itu kejadian yang pertama ya, dan waktu itu dari kejadian itu saya dibawa lari. Saya ditanya apakah saya mau ke rumah sakit, dan saya menolak gitu, karena saya tahu kalau saya ke rumah sakit maka nanti saya akan ditanya gitu kan, kenapa saya mengalami luka-luka ini. Saya memutuskan untuk pergi ke rumah pendeta saya ya, beliau sudah almarhum. Saya lari ke rumah beliau, dan di sana kebetulan ada tukang pijat gitu ya, persis pas jadi saya udah nggak bisa jalan. Kaki saya ini sudah tidak punya tenaga, sehingga saya harus setengah digendong gitu ya. Badan saya kan cukup besar ya, nggak sebesar sekarang tapi cukup besar ya. Jadi saya setengah digendong gitu karena saya nggak bisa melangkahkan kaki sama sekali. Dan puji Tuhan ada tukang pijat hari itu, sehingga saya dipijat semua ya. Dan dia kaget waktu dia memijat pinggang saya, dia tanya, ibu ini diapakan gitu. Saya bilang tolong jangan bilang pendeta saya, tapi saya diinjak ya. Saya ditendang dan diinjak gitu. Lalu dibetulkan lah ya otot-otot itu, juga tangan saya, dia bilang itu ini saya pijat ya agak sakit ya, tapi kalau nggak dipijat nanti ibu nggak bisa mengangkat tangan, karena rupanya dia menghancurkan gumpalan darah ya mungkin ya, karena jadi biru sekali kan di sini ya, dan memang kalau nggak dipijat waktu itu saya nggak akan bisa mengangkat tangan ya, jadi dipijat semua. Dan luar biasanya siangnya dia sibuk ya, WhatsApp saya terus minta supaya saya menemui dia dan meminta maaf. Dan dia mengirim salah satu temannya untuk memastikan saya nggak ke polisi sepertinya ya. Dan saya memang bilang saya nggak akan ke polisi, saya nggak akan melaporkan, tapi kita nggak akan bertemu lagi. Luar biasanya siang itu juga saya bertemu dengan dia ya. Saya bilang saya mau dia melihat apa yang terjadi, karena besoknya wajah saya tidak lagi bengkak ya, dari pukulan-pukulan itu wajah saya sudah kembali normal. Jadi memang badan saya ini luar biasa, dia kembali ke asalnya itu cepat ya. Dan hari itu temannya marah-marah, dia bilang kamu nggak tahu ini perempuan sampai nggak bisa jalan, kamu bahaya gitu ya. Dan hari itu dia menangis ya, berlutut ya, berlutut sungkem ya kalau bahasa Jawanya, menangis meminta maaf ya. Luar biasanya saya memaafkan. Saya berpikir ini
baru pertama kali. Ini adalah salah saya juga gitu ya, karena saya dalam tanda kutip menantang. Kalau saya bilang saya dipukuli, reaksi pertama dari orang yang saya ajak bicara itu adalah, what did you do? Kamu melakukan apa? Kamu ngomong apa sampai dia marah gitu ya? Jadi kayak Amber Heard dan ini ya, siapa? JD ya, Johnny Depp ya. Dan waktu itu setelah dia minta maaf menangis, benar dia menangis ya, dia meminta maaf, dia minta ampun ya, dan dia melarang saya pulang. Jadi dia pastikan saya tetap ada di rumah dia, dan dia berikan tongkat karena saya nggak bisa jalan ya, saya harus memakai tongkat selama 2 minggu untuk bisa berjalan. Itu pemukulan yang pertama. Dan saya tidak meninggalkan dia, gitu ya. Meskipun saya udah ketakutan sebenarnya dengan dia, ya, saya punya rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, pada waktu sahabat-sahabat saya, teman-teman saya mendengar tentang peristiwa pemukulan tersebut, dan kemudian mengetahui bahwa saya tidak melaporkan peristiwa tersebut ke polisi, saya yang seorang konselor, saya yang sejak dulu memang aktivis untuk pemberdayaan perempuan, tidak sanggup melakukan itu, teman-teman saya pergi. Mereka marah, ya. Jadi di masa itu saya kehilangan banyak sekali teman, ya. Dampaknya lelaki saya itu kemudian berkata, coba lihat ya, kamu itu, saya terpaksa memukul kamu karena kamu itu nggak patuh, karena kamu itu perempuan yang nggak bisa jadi perempuan. Jadi dalam marahnya itu dia selalu bilang, be a woman, be a woman. Saya bingung juga ya, saya sudah punya 2 anak kok be a woman, bagaimana saya bisa lebih dari ini untuk jadi perempuan. Anak saya sudah 2, itu sudah bukti nyata saya perempuan gitu ya. Selalu mengatakan be a woman gitu ya. Jadi dia bilang, karena saya tidak bisa menjadi perempuan, itulah yang menyebabkan suami saya meninggalkan saya. Itu saya marah sekali ya, karena saya terus mengatakan bukan dia yang pergi, saya yang meminta perceraian ini. Tapi dia tidak, mantan suami itu pintar sekali. Ya, dia jadi kebetulan mantan suami saya sudah menikah. Saya memutuskan untuk menunda pernikahan. Ini ya, masyarakat kita itu tidak memahami bahwa perempuan itu bisa menunda pernikahannya. Ya, bisa memutuskan untuk menunda pernikahan, bukan karena dia nggak laku, gitu ya, tapi karena memang menunda pernikahan. Dan penundaan itu dijadikan senjata menunjukkan bahwa betapa saya inilah penyebab perceraian, saya inilah yang tidak layak. Sehingga mantan suami saya itu luar biasa pintar, dia pergi dan sekarang bahagia dengan keluarga barunya. Sementara saya ini sedang dia didik ya, supaya saya layak menjadi istri. Dan dia berkata, lihat ya, semua temanmu pergi. Nah ini sesuatu yang penting untuk teman-teman yang sedang menemani orang-orang yang sedang dalam KDRT ya. Pacar saya itu mengatakan, coba lihat ya, semua orang pergi. Tapi bagaimanapun saya yang tetap tinggal. Meskipun kamu perempuan yang nggak benar, kamu yang menyebabkan perceraian, kamu membuat laki-laki itu tidak nyaman berada di samping kamu. Tapi saya stay. Paham ya? Sehingga makin saya merasa, oh iya, cuman dia yang ada di samping saya. Cuman dia yang menerima saya dalam kondisi saya saat ini. Walaupun saya masih belum memahami bagaimana menjadi perempuan yang sebenarnya. Teman-teman lain juga sudah tidak tahan dan pergi. Dan pemukulan itu berjalan 5 kali dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu yang terakhir itu dia begitu marah, dia ambil semua barang saya, dia lempar, dia cekek saya, dia berusaha merobek baju saya supaya saya tidak bisa lari, tapi saya berhasil menendang dia dan saya lari. Sahabatnya yang luar biasa, saya dipukuli itu di kos-kosan ya. Dan saya berteriak minta tolong. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari kamarnya. Saya lari keluar ke lorong kos-kosan itu untuk keluar dari kos-kosan tersebut, gedung tersebut. Saya berteriak sekencang-kencangnya, tidak satu pun orang keluar dari kamarnya. Dan itu jam 1 pagi ya. Jadi kos-kosan itu penuh sebetulnya. Saya keluar, saya tidak pakai sepatu, saya tidak punya duit sekitar itu, saya hentikan taksi dan saya menuju ke rumah pendeta saya ya. Jam 1 pagi saya minta tolong bayarkan taksi saya dan saya hampir pingsan ya karena ketegangan yang luar biasa. Dan itulah saya sempat putus dengan dia selama beberapa bulan karena saya takut ya kalau sudah dicekek saya nggak mau mati gitu, saya masih ingin membesarkan anak-anak saya gitu kan. Tetapi kami balik lagi.
sampai 3 tahun setelah peristiwa itu. Tapi Tuhan baik ya, Tuhan baik. Setelah tahun ke-5, dia memisahkan kami. Jadi kekasih saya itu harus pindah ke negara lain, sehingga saya tidak bertemu dengan dia secara fisik selama berbulan-bulan. Dan itu yang benar-benar membuat saya terlepas dari belenggu dia, ya, dan mulai memandang kehidupan saya secara berbeda, gitu ya, dan mulai memandang diri saya secara berbeda sampai akhirnya 2 tahun setelah itu saya menyatakan tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Dan Tuhan luar biasa baik, dia terus buat lelaki itu tidak bisa kembali ke Indonesia. Sebetulnya di awal pandemi dia sudah berencana datang. Saya sudah galau ya, karena saya takut cengkraman dia itu masih ada dalam hidup saya. Tapi rupanya pandemi terjadi, dia tidak bisa datang ke Indonesia. Yang ingin saya sampaikan bahwa orang yang berada dalam KDRT itu tidak semena-mena mengalami KDRT. Dia lebih dulu melalui masa yang namanya grooming, gitu ya. Dan di masa grooming itu yang pertama kali dihancurkan oleh pelaku kekerasan adalah rasa percaya diri, ya, bahwa saya tidak mungkin bisa hidup tanpa dia, gitu ya, bahwa saya membutuhkan kehadiran dia. Dalam konteks saya bukan ekonomi, tapi dalam konteks orang lain mungkin ekonomi. Dalam konteks saya adalah mental, ya, hati saya, gitu ya. Dan kemudian pada saat kekerasan itu benar-benar sudah terjadi, teman-teman saya pergi, sehingga saya merasa bahwa memang benar saya ini tidak layak menjadi sahabat, tidak layak menjadi istri, dan hanya dialah yang sedang memproses saya supaya saya layak menjadi sahabat atau menjadi istri. Walhasil saya makin nempel ke dia dan makin merasakan kekerasan yang terjadi dan makin menganggap kekerasan yang menimpa saya itu adalah sebuah kebaikan bagi saya supaya saya dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah saya keluar dari masalah tersebut dan saya merenung dan mengubah cara saya berpikir dan memandang diri saya juga pikir bodoh banget ya di masa itu ya, kok bisa ya gitu. Dan ini yang membuat saya makin banyak bicara untuk tidak meninggalkan sahabat yang saat ini masih di dalam kondisi tersebut. Saya selalu mengatakan orang-orang seperti itu tuh yang disedot itu udaranya. Jadi diyakinkan bahwa udara dia itu untuk bernapas hanya datang dari laki-laki ini atau perempuan ini, karena nggak menutup kemungkinan pelaku abuse itu perempuan kan. Nah, kalau teman-teman meninggalkan dia, maka makinlah sumber napas dia cuma dari satu orang. Tapi dengan terus ada dan menyediakan diri tanpa memberikan solusi, tanpa menghakimi, ya, tanpa memaksakan perubahan, tapi tetap ada ya untuk sahabat Anda itu, maka lama-lama dia akan melihat bahwa ternyata ada kok sumber nafas yang berbeda, ada kok sumber udara yang berbeda, ada kok cinta yang menerima tanpa prasyarat seperti yang diminta oleh laki-laki atau perempuan. Jangan dekati teman Anda yang sedang dalam kondisi berada dalam hubungan yang penuh kekerasan atau abusive. Jangan dekati dengan penghakiman, ya. Jangan dekati dengan kata kalau saya harusnya gitu ya, karena hanya dia yang tahu apa yang sedang dia alami. Tapi dekati mereka dengan penuh kasih. Pastikan Anda hadir untuk mereka tanpa memberikan solusi. Artinya ini, ayo kamu saya temenin, kita ke kantor polisi aja, ayo kamu keluar. Nah, tapi terus hadir ya, karena saya percaya perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan ya. Tapi pada saat kita menjauh dari dia, maka jamahan Tuhan itu jadi makin jauh karena dia makin tenggelam di dalam kepercayaannya bahwa dia tidak berharga. Terus nyatakan pada sahabat Anda yang tengah dalam kekerasan itu bahwa Anda mengasihi dia dan bahwa dia berharga. Ya terus sampaikannya sampai satu hari dia berani mengambil keputusan. Tetapi juga terus simpan nomor-nomor telepon penting ya. Pada saat teman Anda membutuhkan pertolongan, dia tahu kemana harus berlari dan bersembunyi. Saya sedang mendorong gereja untuk membangun shelter-shelter untuk perempuan ya, supaya perempuan itu tahu harus lari kemana. Karena kalau tidak tahu harus lari kemana, yang ada dia makin jatuh dalam keterpurukan. Jadi ayo peluk sahabat Anda yang saat ini belum seberuntung saya dan masih ada di dalam hubungan yang penuh kekerasan.
Terima kasih. Sip. Thank you Kak Lovely buat malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan ada banyak insight lagi yang bisa kita dapat dari Kak Lovely. Selamat malam semuanya. Selamat malam buat Kak Lovely, selamat malam buat teman-teman. Salam sehat selalu.